Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Kokolomo Channel ya. Nah, di sini Kokolomo channel ingin Kokolomo TV ya. Duh, salah nih. Udah lama gak bikin video jadi balelo nih bilangnya. Kalau dulu punya channel, sekarang namanya TV gitu ya. Nah, di sini Kokolomo TV akan membuat video yang kedua ya. Video yang kedua di channel barunya. Mohon dukungannya juga, dan akan melakukan pembahasan seputar pinjol, kembali pinjol ya. Dan kali ini adalah pinjol yang sangat getol melakukan penagihan ya. Seperti itu. Dan resikonya apa sih dengan galbay di pinjol ini? Nah, sebelum ke pembahasan tentang pinjolnya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru menemukan Kokolomo TV bisa subscribe ya. Bisa subscribe, bisa komen di channel Kokolomo TV. Dan teman-teman juga bisa sharing pengalaman teman-teman galbay di pinjol manapun, di pinjol apapun, bisa sharing ya, baik itu legal maupun itu ilegal. Karena di sini Kokolomo TV ingin berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi pengalaman dalam hal galbay di pinjol legal maupun ilegal. Saling menguatkan ya teman-teman, jangan sampai down karena diteror DC. Nah, seperti di awal yang saya bilang, saya ingin berbicara tentang pinjol yang paling getol melakukan penagihan. Di antara pinjol-pinjol yang saya galbay, hanya dana rupiah saja yang sangat getol, yang sangat instan melakukan penagihan. Tentunya dengan berbagai cara ya mereka melakukan penagihan. Bisa dengan chat, bisa dengan telepon, tapi untuk telepon biasanya jarang. Cuman penagihan mereka dilakukan melalui chat WA-nya. Nah, salah satunya ini terakhir saya dapat chat seperti ini dari Dana Rupiah. Selamat pagi Bapak Ibu, kami dari aplikasi Dana Rupiah. Bagaimana dengan tagihan saudara? Kami ingin mengingatkan sekali terkait tagihan Anda di aplikasi kami. Data Anda dalam sedang pengawasan tim manajemen. Nah, di sini pertanyaannya muncul, tim manajemen. Tim manajemen yang mana ya? Tentu ini adalah pengawasan tim manajemen dari debt collector, bukan pengawasan dari tim manajemen aplikasi. Karena apa? Aplikasi sebenarnya sudah stop melakukan penagihan karena ini sudah lebih dari 90 hari. Ini sudah di atas 500 hari. Jadi penagihan melalui aplikasi sudah selesai, dan penagihan-penagihan di atas itu sudah dilakukan oleh debt collector. Ada yang pernah bertanya lagi, Bang, katanya kan 90 hari udah harus di stop penagihan. Betul. Dan pihak aplikasi pun secara langsung untuk menagih debitur sudah tidak, saya rasa pihak aplikasi sudah menghentikan penagihannya. Pihak aplikasi sudah menyetop penagihannya karena sesuai ketentuan OJK. Apa benar Bang seperti itu? Wallahu a'lam jawabannya. Tapi kalau menurut dari pengalaman saya, ketika ada pinjol legal menagih
Meskipun sudah di atas 90 hari, itu dipastikan bukan pinjolnya, itu dipastikan adalah debt collector atau pihak ketiga, yang mana pihak ketiga itu diberikan data dari pinjol, data-data debitur yang gabay dari pinjol itu untuk ditagihkan tagihannya, seperti itu. Nah gitu, jadi makanya jangan kaget kalau aplikasi legal masih banyak yang menagih di atas 90 hari. Itu bukan pihak aplikasinya menurut saya ya. Kalau misalkan berbeda pendapat, silahkan share, silahkan komen pengalamannya. Bukan saya sok tahu, bukan saya gimana, karena secara logikanya aja pihak aplikasi tidak mungkin menagih dengan ancaman, pihak aplikasi tidak mungkin menagih dengan teror, tidak mungkin menagih dengan menjelek-jelekan nama, tidak mungkin menagih dengan menelpon dengan secara kasar seperti itu. Kalau mereka berani melakukan hal tersebut, biasanya akan ada tembusan ke pihak OJK. Nah, saya rasa tindakan-tindakan tersebut hanya bisa dilakukan oleh debt collector atau pihak ketiga. Itu teman-teman. Jadi jangan heran, banyak aplikasi legal sekarang yang sudah lewat nih 90 hari, bahkan seperti saya di atas 500 hari, hampir 200, hampir 2 tahun gitu, masih ditagih gitu. Dan saya paham yang menagih saya itu bukan bukan aplikasi, tapi itu adalah debt collector. Bang, apakah ancamannya cuma itu aja, Bang? Saya rasa tidak. Banyak sekali chat-chat selain ini yang termasuk istilahnya saya anggap ringan lah. Padahal di sini ada tim legal kami untuk tindak lanjut karena pelanggaran kontrak yang juga sebagai, dan juga Anda sepakati di awal peminjaman. Nah, seharusnya ketika mereka menyampaikan chat seperti ini, ya sudah, silakan. Semua perjanjian ada aturan, ada konsekuensinya. Baik aplikasi maupun peminjam sudah sadar akan segala resikonya. Pihak aplikasi punya resikonya. Ketika debitur itu tidak mampu membayar, dipastikan gabay, ya resikonya mereka tidak kemungkinan besar akan sangat lama mendapatkan uangnya kembali gitu. Apakah rugi? Tentu tidak, karena pihak aplikasi itu keuntungannya bukan dari satu debitur gitu. Kita mengenal asuransi, kita ketika kita itu melakukan peminjaman, kita tuh diasuransiin oleh mereka gitu. Seperti itu. Jadi yang namanya pinjol legal itu sudah tidak ada penagihan secara langsung ke debitur. Yang ada adalah debt collector. Nah, ancamannya itu bermacam-macam, dimulai dari ancaman yang ringan sampai ancaman yang beratnya. Ancaman beratnya itu ibaratnya dibawa ke jalur hukum lah, bahkan lebih parah lagi disebar data. Bang, pernah diancam paling apa sih yang parah katanya? Saya pernah diancam pidana dengan ancaman-ancaman yang ya gimana lah seperti itu. Kerugian yang diakibatkan gagal bayar itu sebenarnya tidak ada pidana ancamannya ya. Ancaman gabay pinjaman online itu hanya sifatnya perdata. Itu pun kalau pihak pinjolnya mau membawa kita ke jalur perdata. Kemungkinannya tidak akan membawa kita ke perdata gitu. Karena untuk melakukan suatu pelaporan ke perdata bukan perkara kecil biayanya. Apalagi kita punya hutang 500.000, 1 juta, 2 juta, bahkan 5 juta sekalipun, saya rasa pihak aplikasi tidak akan membawa kita ke perdata. Karena sampai sekarang pun saya belum pernah mendengar ada yang gabay dibawa ke perdata. Yang bisa mereka lakukan hanyalah meneror, telepon, chat, WA gitu ya. Dan di sini saya ingin mengingatkan, saya ingin mengajak untuk teman-teman semua yang masih mengalami gabay, terutama nih yang baru gabay nih, mereka biasanya takut gitu.
Saya sarankan jangan takut, masih banyak orang-orang yang galbay. Bukan masih banyak, sangat banyak orang-orang yang galbay. Bukan satu aplikasi, puluhan, belasan aplikasi bahkan bisa lolos dari pinjol. Sudah banyak contohnya gitu ya teman-teman. Jadi di sini bagi yang baru gabay biasanya stres, Bang, didatangin enggak Bang sebar data. Satu lagi nih, jangan pikirkan untuk sebar data, jangan pikirkan kalian takut disebar data. Udah, jangan dipikirkan, itu bukan hal besar loh. Sebar data itu bukan hal besar loh. Ada kalau misalkan dilakukannya udah stop bayar gitu. Karena ketika melakukan sebar data itu adalah udah kriminal ya. Jadi kalian tidak usah takut. Simpan bukti sebar datanya, justru itu jadi senjata kalian nanti untuk bisa melakukan perlawanan ke pihak aplikasi gitu, bahwa kalian sudah menggunakan data saya, disebar data saya, seperti itu ya. Kalau secara fair-fairannya, kalau ketika mereka menyebar data ya udah berarti lunas gitu, seperti itu teman-teman ya. Nah kembali ya, yang bagi yang baru menemukan channel Kolomah TV, bantu saya untuk subscribe-nya, share-nya ya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir akan teror DC apapun pinjolnya, siapapun DC-nya, mau berwajah timur lah atau mau berwajah barat, tengah, utara, selatan lah, pakai logat mana lah, mereka juga manusia, sama-sama makan nasi ya teman-teman, seperti itu. Yang intinya saya sangat sering mendapatkan teror dari telepon gitu kan, seperti itu ya. Sudah dianggap biasa lah sama saya seperti itu ya. Intinya kalau untuk saya sih didatangin DC itu sekalian bisa buat nego gitu. Jangan pikirkan ada dana atau tidak, mereka datang ya datang lah gitu. Jangan takut didatengin. Kalau misalkan mereka tahu kita takut, ya kita jadi bulan-bulanan terus gitu. Lakukan perlawanan kalau kalian mau melawan, terus lakukan kooperatif kalau kalian masih merasa malu untuk disebar data, masih memikirkan rasa malu gitu ya, seperti itu. Sekian dulu teman-teman video dari saya, video kedua dari Kolomah TV. Semoga kalian suka. Bagi yang suka silahkan like, komen, dan subscribe. Yang punya pengalaman lainnya silahkan tanya-tanya ke saya, bisa share juga ke saya pengalamannya, dan masih banyak lagi yang saya ingin bahas seputar pinjol, dan itu adalah pinjol legal dengan segala risikonya ya teman-teman. Selamat Kolomah TV, ciao.